Shalom, selamat pagi, senang kembali bertemu dengan saudara di program Lumen Christmas bersama saya Dr. Tolo Marbun. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat Lumen, seperti yang Anda sudah lihat, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas satu pembahasan topik yang menarik, lebih kepada pendekatan studi historis untuk mematahkan sanggahan atau tuduhan, ya, untuk mematahkan tuduhan, maksud saya tuduhan bahwa Natal itu adalah paganisme. Dan di episode kemarin sedikit ada gangguan sehingga tidak tuntas. Nah, kita akan melanjutkan nanti bagaimana perhitungannya. Nah, supaya lebih jelas kita akan coba overview dulu semua. Dan ini juga menolong Anda yang pertama kali mengunjungi channel ini sehingga bisa mendapat pemikiran yang lebih jelas. Nah, saran saya bagi Anda yang pertama kali mengikuti channel ini, boleh dilihat playlistnya, itu ada di, saya sudah membuat playlistnya, Anda bisa mengikuti playlist itu, dan dari playlist itu Anda bisa putar mulai dari 2, nanti seterusnya sampai episode 5. Sedang membahas, sedang menyangkal tuduhan Natal itu paganisme. Nah, judulnya sebuah Natal itu paganisme. Nah, cara bacanya begitu ya. Jadi meragukan, mempertanyakan, jadi bukan statement ya. Nah, kita tahu bahwa tuduhan itu berangkat dari keputusan Konstantin pada tahun 336. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah tahun itu yang menjadi tahun yang paling valid dari segi sejarah? Apakah tidak ada catatan sebelum tahun-tahun itu? Nah, dari apa yang kita pelajari, kita menemukan catatan Bapak Gereja dan dokumen gereja yang layak kita buat menjadi acuan. Sehingga tahun 336 ini kita pakai. Nah, kita tahu bahwa tuduhan ini sebenarnya baru abad ke-17 dan kemudian digoreng kembali, dipanasin kembali pada abad ke-19 oleh salah satu pendeta Protestan dari Jerman bernama Paul Ernest Jabolskin. Nah, dialah yang menggoreng, kemudian ya sampai saat ini polemikus laris manis ya menuduh tuduhan ini bahwa Natal itu dituduh Natal itu paganisme. Nah, itu karena apa? Karena ada gap. Kalau Anda perhatikan semuanya, itu rata-rata berangkat dari sejarah, yaitu 336. Padahal kan Yesus tidak lahir pada tahun itu. Yesus itu lahir tahun 5 sebelum Masehi. Berarti ada 400 tahun. Masa dalam 400 tahun itu tidak ada 1-2. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tahu ada catatan Bapak Gereja setelah tahun ini yang menekankan bahwa Natal itu tanggal 25, tapi untuk menghindari komentar itu kan karena sudah ditetap oleh Konstantin terlebih dahulu, untuk menghindari komentar itu, saya memilih dokumen yang lebih tua dari tahun ini. Ya. Nah, salah satu yang saya pilih adalah Hippolytus. Kenapa? Jelas generasi pemuritannya ya. Rasul Yohanes belajar langsung dari Yesus ya. Rasul Yohanes memuridkan Polikarpus, Polikarpus memuridkan Irenaeus, Irenaeus memuridkan Hippolytus. Jadi menurut saya ini adalah satu catatan sumber sejarah yang paling valid. Karena apa? Dia ada di range-nya tahun 170 sampai 275. Jadi menurut saya ini lebih afdol daripada 336. Ya, kita melihat kemarin bahwa di dalam appendix-nya di mana
Hippolytus membahas 8 days before calends of January. Tentu itu 25 Desember. Nah, kemarin saya menunjukkan satu dokumen di mana Hippolytus juga langsung menulis secara literal. Secara literal, kalau Anda perhatikan di sini, menulis secara literal di sini bahwa Yesus lahir itu adalah 25 Desember. Ya. Jadi 25 Desember ditulis di situ. Nah, itu acuannya dari mana? Kalau kita lihat catatan kakinya, yaitu dari sini. Oke, literaturnya itu 8 days before calendar of January. Jadi bersumber dari appendix. Ya, di buku ini tidak ada, tapi dia sudah simpulkan dari mana kita tahu appendix. Nah, di sini ditulis the authentic of this passage is supported in appendix to this book. The earliest reference of Jesus' birthday 20 December 25th. Jadi ini adalah catatan sejarah yang tertua, ya, lebih tua dibanding 336. Jadi catatan Hippolytus menurut saya adalah catatan yang paling layak kita pakai sebagai acuan, ya, sebagai acuan bahwa Natal tanggal 25 Desember itu bukanlah paganisme. Kemudian kita sudah belajar salah satu kronografi yang luar biasa. Kemarin sempat saya tunjukkan bagaimana dia menghitung tahun-tahun itu. Nah, dia pendekatannya bukan dari tanggal kelahirannya, tapi tanggal dikandungnya, ya, tanggal Sang Firman menjelma menjadi manusia. Jadi menurut dia bahwa dunia diciptakan, ini harusnya menurut dia harusnya itu diciptakan tanggal 25 Maret, ya. Kemudian Sang Firman juga menjelma pada tanggal 25 Maret. Nah, nanti kalau kita ikutin catatan Hippolytus juga, tanggal 25 Maret ini menjadi tanggal yang sangat penting, ya. Jadi tanggal yang sangat penting, bukan karena saya lahir di bulan Maret, lalu saya tonjolkan itu. Tidak, ini catatan sejarah, ya. Jangan sampai salah beranggapan. Ini adalah catatan sejarah tahun berapa? 220. Berarti lebih tua dibanding 336. Nah, ini dua dokumen atau dua catatan Bapak Gereja ini menurut saya sangat kuat untuk menjadi acuan kita. Natal tanggal 25 Desember bukanlah paganisme. Jadi siapapun Anda, mulai hari ini mari hentikan tuduhan itu. Karena sejarah itu tidak hanya berhenti di tahun 336. Sebelumnya itu sudah ada dokumen gereja. Nah, oleh sebab itu, sahabat Lumen dan bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, saya memohon kepada Anda, silakan bagikan video ini sebanyak mungkin kepada orang. Supaya apa? Semua orang tahu, semua orang rame-rame. Kita bisa patahkan itu, tuduhan itu, kita bisa dengan percaya diri tanpa harus mengalami keraguan. Ya, seperti yang saya cerita, ada satu artikel, apakah Anda merayakan Natal, hari kelahiran Yesus pada saat perayaan Dewa Matahari? Nah, dia jawabnya iya. Iya toh? Nah, kita tidak menjawab demikian. Ada catatan sejarah yang sangat kuat bahwa sebelum tahun 336 itu 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau dikandung 25 Maret otomatis akhirnya 25 Desember, ya.
Demikian perhitungannya, karena kita semua dikandung 20, 20 dikandung semuanya 9 bulan maksud saya. Nah, selanjutnya kemarin yang saya sampaikan itu adalah yaitu catatan atau dokumen gereja ini di Didaskalia Apostolorum. Didaskalia Apostolorum ini ajaran-ajaran para rasul. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini bukan private, Anda bisa lihat di website The Nazarian Way, di situ Anda bisa melihat Apostolic Constitution, Didaskalia Apostolorum 1-4. Nah, nanti kalau Anda perhatikan di buku 3, itu berbicara tentang perayaan. Nah, di situ ada disampaikan, yaitu first of all, the birthday, ini bicara ulang tahun. Anda, the birthday which you are to celebrate, yang harus Anda 25th of 9 month. Jadi tanggal 25 bulan ke-9. Tanggal 25 bulan ke-9 dalam kalender Yahudi, kalau kita konversi itu ke kalender kita, yaitu Kislev, ya. Jadi Desember. Di Desember berarti dia di bulan Desember. Nah, memang ada, kalau Anda perhatikan, ada perbedaan hari-hari, tapi ada saat tertentu, seperti yang saya katakan, dia sama, 25 Desember, 25 Kislev. Ya. Ini adalah salah satunya, tahun 5 sebelum Masehi, inilah Yesus lahir, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa dosen saya juga pernah menghitung, ya, modelnya mirip seperti yang dilakukan Sextus Julius. Nah, dan saat itu dosen saya menyimpulkan kelahiran Yesus itu antara tahun 7 sampai 5 sebelum Masehi. Nanti kita konfirmasi mana yang paling akurat, ya. Kemudian yang dipertanyakan orang kan, lah kenapa ada pohon terang, kenapa salju? Nah, Kislev itu musim gugur, ya, mendekati musim gugur. Jadi belum musim salju, belum. Belum, ya. Kalaupun ada mungkin itu kiriman dari sebelah utara, tapi itu tipis kemungkinan, ya. Jadi masih musim dingin, karena kita lihat juga kalau pada saat kelahiran Yesus itu para gembala masih bisa melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Jadi masih lebih mendekati musim. Nah, jadi kalau pohon Natal seperti itu tradisi Barat, ya, yang diadopsi ke dalam perayaan Kristen, which is oke saja, tapi itu bukan menjadi patokan, ya, itu bukan menjadi patokan, itu hanya salah satu budaya Kristen Barat, ya. Baik, kita lanjutkan terus. Kemarin kita sudah membahas bukti. Oke. Kemarin kita sampai di sini, ya. Nah, supaya jelas, ini kita buktikan, ya. Kita akan buktikan tahun ini. Oke. Bentar dulu, ya. Oke. Baik, kita akan buktikan. Sebentar, saya bukakan sambil kita ini di sahabat Lumen, dan bagi saudari saya sangat merekomendasikan Anda, ya, untuk ikan channel ini. Banyak orang, sebanyak Anda pun dan saya tidak akan turunasi, ya. Kalau orang bilang perayaan Dewa Matahari, nah kita membaca sejarah, ya, arah lengkap, masih ada Anda menjawabnya. Ada Yesus itu lahir di 5 Desember, dokumen gereja. Oke. Nah, kemarin saya sempat menunjukkan channel ini kepada Anda. Seperti yang saya bilang, kita buat di sini -4, ya.
Nah, itu dia di sini di 27 tepat. Nah, kemarin saya ikhlaskan. Kenapa? Ini kurang akurat. Nah, dia jujur di sini. Jadi sebelum itu tahun-tahun 1752 itu kurang akurat karena memang kalau kita perhatikan kalender Gregorian itu ada tahun 1582 ya. Jadi sekitar abad ke-16. Itu sebabnya tidak akurat. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu Anda bisa tes ya. Oke, kemarin kita terputus di sini ya. Ini websitenya ini Anda bisa lihat di sini seperti yang saya bilang ini bukan private yang hanya bisa saya akses dengan berbayar gitu. Anda juga bisa mengakses ya. Nah, jadi Anda bisa menulis tahunnya di sini atau Anda bisa menulis di sini ya. Tahun Ibrani, di sini tahun Romawi. Nah, tadi seperti yang dosen saya bilang, dosen saya kita uji ya, sama-sama kita uji. Ini dosen saya kan kalau kalau abad ke-7 itu -6 ya. Kita akan lihat hasilnya. Ini mohon maaf ini internetnya sedikit lambat ya. Oke, Anda perhatikan 25 Kislev itu jatuhnya di sini tanggal 26. Nah, berarti bukan abad ke-7. Sekarang kita buat -5. -5 itu hasilnya nanti abad ke-6. Oh, sebentar. Ini ada kesalahan teknis sedikit ini. Saya tidak menampilkan ternyata kalendernya. Oke, saya tadi saya sempat jelaskan bahwa ini adalah satu aplikasi. Tentu ini bisa untuk mengkonversi tahun-tahun di atas sesudah Masehi, ini menurut saya masih bisa dipakai ya. Dan di sini dia jujurnya itu apa? Ini yang saya bilang before 1752 ya, 50 second ya, 50 second kalau year. Jadi 52 ya. Jadi sebelum itu yang itu ada abad 15 ya. Seperti yang saya bilang ini bukan private yang bisa mengaksesnya. Tadi saya bilang hasil dari abad ke-5 sebelum Masehi, maka untuk mencarinya itu kita buat di sini -6 ya. Oke, kita akan konversi. Ini oke, kita akan melihat hasilnya di sini. Dan kita bisa melihat 25 Kislev di sini jatuh pada tanggal 6 Desember. Berarti bukan abad ke-7. Abad ke-6 itu -5. Dia jatuhnya tanggal 6 Desember. Ya, kenapa? Seperti yang saya sampaikan kemarin, itu jumlah harinya berbeda. Nah, untuk penyesuaiannya itu nanti ada bulan ke-13. Ya, kalau di kalender Gregorian penyesuaiannya itu di Februari. Ya, jadi sekali 5 tahun muncul tanggal 29. Nah, kalau abad ke-5 itu -4 ya.
Nah, kita bisa melihat di sini hasilnya sama ya. 25 Desember ya, 25 Desember sama dengan 25 Kislev, yaitu pas pada perayaan Hanukkah. Jadi pas banget perayaan Hanukkah, yaitu 25 Kislev, tanggal 25 Desember, sebelum 5 Masehi. Ya. Kalau Anda buat -4 di situ, itu karena nanti sampai 1 Januari sebelum Masehi. Ya. Jadi itu sebabnya saya bilang tadi kalau sebelum itu di Januarinya di situ. Ya tidak perlu terlalu dipesongkan, yang pasti ini adalah hasilnya. Nah, jadi kita merayakan kelahiran Yesus. Nah, mungkin Anda bertanya, ini kan baru catatan sejarah. Bagaimana dengan Alkitab? Apakah di Alkitab ada catatannya? Nah, memang di Alkitab ada pernyataan, ketahuilah hari ini. Nah, tidak disebut tanggal. Ya, memang tidak disebut tanggal. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab, Alkitab itu memberi seperti yang saya bilang kemarin, indikasi ya, atau seperti tanda-tanda yang harus kita konversi bersama. Nah, kita akan melihat pada suatu kali waktu tiba giliran melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab imam yang bertugas, dialah yang ditunjukkan masuk dalam bait suci yang membakar umat. Nah, ini adalah perayaan Yom Kippur. Nah, kapan itu perayaan Yom Kippur? Yaitu bulan Tisri. Jadi bulan Tisri itu tepatnya itu September. Nah, ini kan September menurut Anda, ya kan? Kok lahirnya Kislev. Nah, ini kan indikasi. Nah, kita harus lanjut ke ayat berikutnya. Dalam bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 dari mana? Dari Yom Kippur tadi. Jadi bulan yang ke-6 dari Yom Kippur itu adalah Adar. Ya. Adar. Jadi ini yang saya bilang tadi ada leaf month. Jadi Adar itu Maret. Ya, perhitungannya Februari sampai Maret. Nah, jadi malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, yaitu bulan Adar atau Gregorian itu pada bulan Maret. Jadi tepat sekali seperti yang dikatakan Sextus Julius, tanggal 25 Maret. Nah, seperti yang saya bilang toh, Alkitab memberikan indikasi, tapi kita harus konversi. Nah, saya tidak mengkonversi lagi karena kita sudah konversi sebelumnya. Oke, mungkin Anda bertanya, bulannya kita sudah tahu, ya. Mungkin Anda berkata demikian, bulannya kita sudah tahu, lah bulan Desember, tapi tanggalnya itu bagaimana kita memastikannya? Nah, ini adalah dokumen gereja yang sangat penting, ya. Didaskalia Apostolorum ini adalah catatan, ya. Catatan yang sangat penting atau dokumen yang sangat penting, yaitu di sini tertulis 25th, berarti tanggal 25, 9 month, bulan ke-9, 25 Kislev atau tepatnya pada perayaan Hanukkah. Jadi kalau gereja mula-mula atau Bapak-bapak gereja mengajarkan para rasul, ya, lebih tepatnya para rasul, berarti benar karena mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi benar tanggal 25 Desember. Mungkin Anda bertanya, kalau demikian kenapa Natal tidak dirayakan sampai nanti pada tahun 336? Itu karena gereja itu di bawah penganiayaan. Nah, tetapi ini sudah dicatat. Dicatat di dalam dokumen gereja bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah pada tanggal 25 Kislev. Nah, 25 Kislev itu kita sudah
konversi tadi, ya, 25 Kislev kita sudah konversi bahwa itulah adalah tanggal 25 Desember. Nah, sampai di sini kita sudah membuktikan, yaitu dari catatan sejarah, kemudian bukti internal Alkitab bahwa 25 Desember itu adalah 25 Kislev, yaitu tepatnya 25 Kislev tahun 3757 dalam kalender Yahudi, sementara di kalender Gregorian itu 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita dengan senang hati, saya pun sangat lega bisa menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember. Ya, benar-benar dan sangat akurat. Jadi, kalau ada orang yang berangkat dari tahun 336, itu pasti salah. Nah, kita semuanya harus berangkat dari tahun 5 sebelum Masehi, ya, karena di antara itu ada catatan dokumen gereja, kemudian catatan Bapak Gereja yang menguatkan bahwa Natal memang jatuhnya, perayaan Natal jatuhnya tanggal 25 Desember. Nah, oleh sebab itu, sahabat Lumen, mari sebarkan video ini sebanyak mungkin supaya kita sama-sama bisa memberikan penyanggahan terhadap tuduhan bahwa Natal itu adalah paganisme. Ya, bagi Anda yang pertama kali hadir, silakan sekarang tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, kemudian setelah itu tinggalkan komentar Anda atau kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Setelah itu bagikan kepada sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saya Dr. Tolop mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, dan besok kita akan membahas tentang satu lagi, ya, karena masih ada orang Hippolytus itu kan dia bukan orang Yahudi, dia orang Helenistik, mungkin sudah terpengaruh gitu. Nanti kita akan melihat dari gaya bahasanya dan nanti bukti-buktinya, bukti-bukti kita bisa melihat dari bukti-bukti teologis. Nah, sehingga menolong kita, membantu kita untuk semakin teguh apa yang kita lakukan itu benar. Kemudian selanjutnya kita akan bahas itu Hanukkah. Apa sih hubungannya Hanukkah dengan Yesus lahir gitu kan? Nanti ada hubungannya. Nah, pastikan Anda mengikuti program Lumen Christmas ini sehingga Anda mendapatkan wawasan-wawasan yang mencerahkan khususnya tentang Natal yang kita rayakan setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember. Saya Dr. Tolop mengucapkan Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.